Pernah kebayang gak sih gimana ceritanya seorang anak yatim piatu dari tengah gurun pasir Arabia di abad ke-6 bisa mengubah total arah sejarah dunia? Nah, hari ini kita akan menelusuri kisah luar biasa dari sosok ini yang warisannya kini jadi inspirasi bagi lebih dari 2 miliar manusia. Oke, pertama-tama kita mundur dulu ya. Kita coba lihat dunia seperti apa sih yang menyambut kelahiran Muhammad. Ini adalah periode di Jazirah Arab abad ke-6 yang dikenal sebagai Jahiliyah atau zaman kebodohan. Kutipan ini, wah kena banget ya. Ini bukan cuma soal orang-orang nggak bisa baca tulis, bukan itu. Tapi ini lebih ke soal kekosongan spiritual yang dalam banget, di mana nilai-nilai kemanusiaan itu seakan terkikis, dan orang-orang hidup tanpa ada panduan moral yang jelas. Kondisi masyarakatnya itu benar-benar lagi krisis. Perang antar suku bisa pecah cuma gara-gara masalah sepele. Bayi perempuan, ada yang tega menguburnya hidup-hidup. Ketidakadilan di mana-mana, terutama buat para janda dan anak yatim. Nah, di tengah kekacauan inilah, panggung seolah-olah sedang disiapkan untuk sebuah perubahan yang sangat besar. Dan ke dalam dunia yang keras inilah lahir seorang anak. Takdirnya bukan cuma akan mengubah masyarakatnya, tapi hidupnya sendiri juga akan diuji dengan kehilangan yang begitu dalam, bahkan sejak napas pertamanya. Coba deh, lihat lini masa ini. Ini bukan cuma satu tragedi ya, tapi rentetan kehilangan yang terjadi cepat banget. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Ibunya wafat saat dia umur 6. Terus kakeknya menyusul pas dia umur 8. Penderitaan ini, alih-alih menghancurkannya, justru menanamkan benih empati yang luar biasa dalam dirinya. Nah, yang menarik, banyak sumber-sumber tradisional menafsirkan rangkaian kehilangan ini bukan sebagai kebetulan yang tragis, tapi lebih sebagai sebuah persiapan ilahi, seolah-olah Tuhan sedang mengajarkannya sebuah pelajaran penting bahwa semua sandaran di dunia ini bakal hilang dan satu-satunya tempat bergantung yang abadi, ya cuma padanya. Tapi, yaitu dia, dari puing-puing kesedihan ini muncul karakter yang luar biasa kuat. Jauh sebelum menerima wahyu, Muhammad muda mulai membangun reputasi yang bakal jadi ciri khasnya. Sebuah reputasi yang dibangun di atas satu hal, integritas. Ini nih, poin yang penting banget. Di tengah masyarakat yang sering diwarnai tipu daya, dia dikenal sebagai Al-Amin, sang terpercaya. Gelar ini bukan dikasih sama pengikutnya nanti loh, tapi oleh seluruh komunitasnya jauh sebelum dia jadi seorang nabi. Dan kepercayaan ini tuh bukan omong kosong, ada buktinya. Waktu itu ada perselisihan sengit soal peletakan Hajar Aswad yang hampir bikin suku-suku Mekah perang. Mereka sepakat siapapun yang pertama masuk, dialah yang jadi penengah. Dan yang masuk adalah Muhammad. Semua orang langsung lega. Reputasinya saja sudah cukup untuk mendinginkan situasi yang nyaris berdarah. Reputasinya sebagai Al-Amin inilah yang akhirnya menarik perhatian seorang pebisnis wanita yang sukses dan sangat dihormati, Khadijah. Pernikahan mereka ini bukan sekedar penyatuan dua orang, tapi sebuah kemitraan yang dasarnya adalah rasa saling hormat. Khadijah bukan cuma memberinya stabilitas, tapi juga jadi pilar dukungan terkuat dalam misi yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, Muhammad jadi makin resah melihat kondisi masyarakat di sekitarnya. Dia pun mulai mencari ketenangan, menyendiri di pegunungan. Dia nggak lagi cari kekayaan atau kekuasaan. Jauh dari hiruk-pikuk penyembahan berhala di kota, dia mencari sesuatu yang jauh lebih dalam. Jawaban atas kegelisahan jiwanya, kebenaran sejati, dan sebuah koneksi kembali dengan Tuhan yang satu, Tuhannya Ibrahim. Coba kita bayangkan suasananya. Tahun 610 Masehi, seorang pria berumur 40 tahun lagi merenung dalam sunyi di Gua Hira, di puncak gunung. Alam semesta seakan menahan napas, menunggu sebuah momen yang akan mengubah segalanya. Dan pertemuan itu terjadi. Benar-benar dahsyat dan, ya, menakutkan. Sosok malaikat Jibril muncul dan memberinya perintah pertama, bacalah. Coba bayangkan ironisnya, seorang pria yang nggak bisa baca tulis dapat perintah ilahi pertama untuk membaca. Perintah inilah yang akan menjadi awal dari sebuah kitab suci dan peradaban baru. Dan itulah ayat-ayat pertama dari Al-Quran yang diwahyukan kepadanya sekaligus menandai dimulainya misi kenabiannya selama 23 tahun ke depan. Dia pulang dengan tubuh gemetar ketakutan, lalu menceritakan pengalamannya pada Khadijah. Dan lihat apa respon istrinya. Dia nggak ragu sedikit pun. Keyakinannya itu bukan didasarkan pada keajaiban, tapi pada karakter suaminya yang sudah ia kenal bertahun-tahun. Kebaikan Muhammad jadi bukti kebenaran misinya. Luar biasa.
Misi kenabian ini nggak dimulai dengan deklarasi besar-besaran di depan umum. Sama sekali nggak. Misi ini dimulai dengan tenang, dengan bisikan kebenaran kepada orang-orang yang paling ia percayai di dalam rumahnya sendiri. Coba perhatikan siapa saja mereka. Istrinya, sepupunya yang masih anak-anak, sahabat terdekatnya, dan anak angkatnya yang merupakan mantan budak. Dari lingkaran kecil yang begitu beragam inilah, benih-benih sebuah komunitas global mulai tumbuh. Dari satu orang pria yang sendirian di dalam gua dan segelintir pengikut, lihat angkanya sekarang. Ada lebih dari 2 miliar muslim di seluruh dunia saat ini. Ini menunjukkan skala dampak dari kisah ini yang, sungguh luar biasa. Jadi pertanyaannya kembali lagi ke awal. Gimana bisa perjalanan satu orang yang ditempa oleh kehilangan dan dibangun di atas kepercayaan mampu menyalakan sebuah keyakinan global? Ini adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari kegelapan dan membawa cahaya yang terus membentuk sejarah peradaban manusia.